Di tengah pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta, mencatat penambahan kasus COVID-19 lebih dari 3.000 kasus. Angka rasio positif terus naik signifikan. Tercatat, yaitu penularannya mencapai 18,9%. Nah, coba kita langsung berbincang dengan epidemiolog UI, Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat siang, Pak Miko. Selamat siang, Mas. Baik, salam sehat selalu. Mungkin langsung bagaimana kita semua mampu menerjemahkan angka 18,9% ini, Pak? Ya, jadi 18,9% adalah positivity rate begitu. Jadi dari seluruh yang diperiksa itu yang positif adalah 18,5%. Itu pada tingkat nasional ya. Setiap provinsi akan punya positivity rate yang berbeda begitu. Jadi Jakarta beda positivity rate-nya dan kabupaten-kabupaten juga akan berbeda begitu, Mas. Ya, Pak Miko, kalau melihat dari sisi protokol kesehatan, tentu kita semua setiap hari akan terus menghimbau pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat di DKI Jakarta. Nah, namun apa catatan-catatan yang dilihat ketika PSBB ini telah berlangsung selama beberapa lama ini? Oke, jadi PSBB atau tepatnya PPKM itu disarankan sudah 1 minggu begitu. Kalau PSBB udah hampir 6 bulan atau 7 bulan dilaksanakan oleh kita. Jadi PSBB yang paling tepat adalah PSBB yang pertama, yang kedua begitu. Jadi PSBB selanjutnya itu PSBB yang kurang serius. PSBB yang harus dilakukan pada saat pandemi COVID ini. Jadi pada waktu wabah itu sedang meningkat, itu tidak ada tawar-menawar. PSBB yang harus dilakukan adalah PSBB sedang, minimal ya sedang PSBB, atau PSBB berat begitu. Itu PSBB berat itu sama dengan lockdown. Jadi ada dua kemungkinan kita melakukan social distancing sedang atau berat atau lockdown. Jadi paling mungkin kita melakukan PSBB sedang begitu. Paling minimal yang kita lakukan harusnya pada saat kondisi wabah ini sedang meningkat ya, Mas. Nah, kalau bicara seperti PSBB sedang, kalau kita lihat dari aturan yang terbaru atau yang terakhir ini kan kapasitas interaksi manusia baik di tempat publik, perkantoran itu sampai 25%. Apakah ini kurang cukup? Ya, jadi kalau peraturan working from home itu 25% cukup harusnya. Jadi itu sudah menunjukkan PSBB sedang begitu. Ya, kalau 0% itu berarti PSBB berat gitu. Ditambah dengan pembatasan sosial lainnya. Ya, kalau ini berarti sudah melaksanakan PSBB sedang, kemudian seharusnya itu cukup dilakukan untuk mengatasi wabah di Indonesia. Tapi kenyataan tidak begitu. Kenyataan di kabupaten atau di kota atau di provinsi yang working in the office gitu atau ya kerja itu masih lebih dari 25%. Itu terlihat pada jalan-jalan gitu. Jalan-jalan itu ramainya sama seperti nggak ada COVID. Itu menunjukkan kalau yang kerja pada waktu pagi hari coba lihat di tol, itu yang kerja ya segitulah banyaknya. Kemudian sama dengan kalau itu nggak ada COVID. Kemudian di jalan-jalan bukan di tol pun juga saya melihatnya di Jakarta dan Depok, Bogor, Bekasi sama semua. Artinya seolah-olah tidak ada COVID. Nah, yang salahnya working from home itu tidak diikuti dengan berdiam di rumah begitu. Pada waktu working from home, orang-orang tetap kelayapan begitu. Jadi kelayapan itu menimbulkan kerumunan. Kerumunan itu menimbulkan penularan COVID yang panjang, yang tinggi di Jakarta, di Depok, dan dimanapun. Juga termasuk di Jawa Timur, di Jawa Tengah, atau di Jawa dan Bali. Di Bali sekarang sedang mengupayakan kalau kerumunan-kerumunan itu dikurangi, mulai dari tempat wisata, tempat restoran dan sebagainya. Itu di Bali mulai dikurangi. Seharusnya di provinsi di Jawa lainnya atau di kabupaten kota lainnya harusnya dikurangi, baik Baik. itu di tempat wisata, kemudian di restoran-restoran begitu, Mas.
Baik, berarti masih banyak ketidakpatuhan terhadap aturan protokol termasuk saat berkegiatan di kantor atau bekerja ataupun di luar itu. Baik, nah kau melihat dari 18,9%. Ini apakah melihat testing rate di Jakarta memang sudah cukup baik tidak saat ini? Ya, kalau testing rate itu sudah melebihi standar, terutama di Jakarta. Jakarta sudah melebihi standar. Dan provinsi atau kota lainnya ada yang melebihi standar seperti Surabaya begitu, atau di kota Semarang. Tapi jauh di kabupaten, meskipun itu di Jawa masih di bawah standar. Jadi sebaran testing di kota dan di desa itu berbeda begitu. Jadi itu masalah yang ada di Jawa Bali atau di Indonesia pada umumnya. Sebaran tes di kota lebih banyak dibandingkan di desa begitu. Nah kemudian dengan sebaran yang berbeda kita nggak tahu. Kemudian seolah-olah di desa itu nggak ada COVID, padahal nggak ada tesnya begitu, atau kurang sekali tesnya begitu. Nah kalau atau di kabupaten yang dianggap rendah itu kita nggak yakin itu memang kabupaten itu rendah begitu karena tesnya kurang begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ada upaya untuk mensamakan supaya kalau di kabupaten itu rendah yakinlah kita rendah. Kalau di kota itu rendah yakinlah kita rendah. Bukan karena tesnya kurang gitu Mas. Baik, Pak Miko, terakhir kalau mengenai dari kebijakan yang sudah diturunkan, apa himbauannya kini terutama melihat rasio yang cukup tinggi atau sangat tinggi dari sisi penularan? Ya, jadi menurut saya tidak ada kata tawar-menawar lagi. Kalau di Jawa Bali sudah dilakukan PPKM, harusnya istilahnya samalah, pembatasan sosial gitu atau social distancing. Ya, mau itu PPKM, mau PSBB, mau PSBM adalah pembatasan sosial yang harus dilakukan. Nah, kalau daerah itu masih wabah, kabupaten itu masih wabah, kota itu masih wabah, harusnya dilakukan pembatasan sosial yang sedang, minimal. Tidak bisa tawar-menawar jadi ringan begitu. Kemudian atau kalau mungkin dilakukan tes pembatasan sosial berat. Gitu. Jadi harus dilakukan. Nah kemudian kalau udah dilakukan Jawa Bali itu seharusnya setiap kabupaten atau kota di Jawa dan Bali itu dievaluasi mana yang harus sedang, mana yang harus berat. Nah kemudian kalau sudah ditentukan apakah dia mau melakukan langsung tingkat provinsi atau langsung tingkat kabupaten atau kota atau tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat RW harus dievaluasi bersamaan dengan pertumbuhan Baik. ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu merugikan pada tingkat provinsi ya diturunkan ke kabupaten atau kota. Kalau merugikan diturunkan lagi tingkat kecamatan. Kalau Ya. merugikan diturunkan sampai tingkat RW begitu mas. Jadi kalau tawar-menawar PSBB itu harus sedang kalau kabupaten atau kota tersebut atau provinsi tersebut masih wabah. Baik, Tidak ada kata tidak gitu. tidak ada tawar-menawar. Terima kasih Pak Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog UI, atas waktunya bersama kami di seputar iNews RCTI dan sekali lagi salam sehat lalu untuk Anda dan keluarga.